yang dikatakan dalam surat Al-Maidah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amaliyah apapun yang diterima Allah itu hanyalah amaliyah yang bersumber dari hati yang takwa. Lah hati yang takwa adalah hati atau ruh yang menghadap pada Tuhan. Ya ini Esa. Inilah Esa. Karena sudah tidak ada iman di dalam hati Anda, selain hidup itu yang berperan, lepas sudah. Termasuk dirinya, keakuan kita sebagai makhluk, itu sudah lepas. Kalau itu sudah lepas, maka nyatalah yang berperan keakuannya Tuhan, keakuan Allah. Kalau dalam Islam. Itulah dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang benar. Mesti hatimu ikut selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat setelah kematian. Mesti ruhaniyahmu itu ketika saat ajal datang masuk di dalam satu alam yang padang atau terang. Itu pasti. Nggak bisa ini dikelirukan apa ya? Mestinya jalan lewat ini terus keliru jalan ini. Disesatkan nggak bisa. Yang namanya sabila rosyad, jalan kebenaran, di mana jalan yang lurus, ini nggak mungkin menggok-menggok. Namanya jalan lurus ya kencang. Bahasa syariat sirotol mustaqim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Kalau kau sudah yakin bahwasanya semua itu adalah Tuhan, bagi umat Islam Allah ikut Tuhanmu, ya fa'buduh. Sembahlah Allah. Sembahlah Tuhanmu itu. Hadza, keadaan hatimu menyembah pada Tuhanmu inilah yang disebut siratum mustaqim, jalan yang benar. Sirat dimaknani diartikan wad, jembatan, bisa diartikan jalan. Mustaqim yang jejak, lurus. Artinya Anda ini ketika berjalan di dalam satu jalan, jalan itu tidak menggak-menggok, lurus. Tergantung hati Anda itu, mata hati Anda itu buta atau enggak. Kalau enggak buta, enggak mungkin Anda menggok. Laksana kita berjalan. Secara fisik mata kita buta, walaupun jalannya lurus tetap menggok. Apa menggok itu Pak bahasa Indonesia ini? Belok-belok. Enggak mungkin. Karena kita tahu, oh ini jalan, oh ini bukan, tahu. Karena mata kita tidak buta. Itu satu. Inilah keadaan umat manusia. Entah agama secara KTP zahir itu Islam atau tidak Islam. Kalau belum masuk dinul qayyimah, ajaran yang mengesahkan pada Tuhan, semua pasti tidak akan sampai pada tujuan. Anda jangan marah-marah dulu. Harus kok angan-angan dinul qayyimah ini agama yang benar, agama yang lurus, angan-angan dulu. Sebab mohon maaf, ajaran agama dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang mengesahkan pada Tuhan, sifatnya itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad
ajaran ini tidak ada paksaan bagi siapapun. Walaupun kau setiap saat dan waktu menjelaskan tentang bagaimana cara fungsinya agama yang mengesahkan pada Tuhan ini, bila mana umatmu menolak, ya kamu jangan salahkan. Sebab mohon maaf, inni balagum minkum. Kalau Allah sing dawuh innaka, sebab kamu Muhammad tugasmu itu hanya menyampaikan saja. Kalau ditanya terhadap baginda Rasul, aku tugasku menyampaikan aja. Urusan ini kau terima atau tidak terserah. Yang gini dikecilkan sedikit yang salon ini ya. Jika bengong wis kaget nih ai suaraku. Yang sini aja, jangan yang di mixer. Urusan Anda terima atau tidak Anda terima itu bukan urusan saya. Dinul Qayyimah ini agama yang lurus, agama yang untuk mendidik supaya bisa mengesahkan pada Tuhan, itu tidak ada unsur paksaan. La ikroha fiddin, nggak ada paksaan. Jadi nggak boleh Pak, walaupun jenengan ini sudah masuk di Dinul Qayyimah, istri sampean menentang, nggak boleh. Jenengan nggak boleh nyalahkan. Sekalipun anak sampean, jenengan kan pedomannya kan ngeten. Aku pingin anak istriku selamat dunia dan akhirat lah gitu toh. Tapi ketika ini sudah sampean sampaikan pada anak dan istri, kok nyatanya anak istri menolak, jangan salahkan. Karena nggak ada paksaan. Sir ikut monggo. Laksana gini Pak, ini makanan. Saya tuangkan dalam satu piring, saya silahkan Anda untuk memakan. Di situ ada yang mau, ada yang tidak. Laksana umpama sate Pak. Yang punya darah tinggi gimana? Indikasi darah tinggi. Menolak. Takut nanti darahnya naik tensinya. Coba jenengan sing gak punya penyakit darah tinggi. 10 habis aku yakin. Habis. Sebetulnya enggak apa-apa Pak. Sate ku enggak apa-apa. Sing apa-apa itu satu piring dihabiskan sendiri. Itu loh. Itu Allah menghalalkan kok. Kapasitas kita umur 20, kapasitas kita umur 40, umur 60, yo jangan samakan lah. Kalau 60 cukup 2 aja. Atau 1. Jangan samakan yang umur 20. 20, 10 masuk Pak, aman. Jenengan sudah umur 60. 10. Lah. Iki namanya israf. Lah gimana toh Gus? Eman-eman ketok 10 gitu. Adi enggak toleh istrinya, enggak toleh anaknya, oh udah disah. Ya rasain lu nanti kalau darahmu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Iman kalau sudah masuk di dalam Dinul Qayyimah mesti selamat. Saya tidak memakai kalimat insya Allah. Ruhaniyahmu baik di dunia maupun di akhirat pasti selamat. Nanti Anda ketika mati mesti masuk alam yang terang. Karena apa? Dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur.
257. Karena sebab jenengan ketika saat di dunia urusan ruh dengan Tuhan itu sudah tidak buta lagi, gitu loh. Allah di dunia ini Anda jadikan satu keimanan sebagai imam dan penolongmu. Tidak ada selainnya. Istilah imanmu itu dalam segi apapun yang terjadi hanya pada Allah, hanya pada Tuhan yang mempunyai hak segala-galanya di situ. Iman sudah jatuh di situ. Bagaimana kalau seseorang sudah menjadikan Tuhannya sebagai imam, sebagai penolong, yukhrijuhum, maka Tuhanmu akan mengeluarkan rohaniyahmu minadz-dzulumat, dari zona gelap ilan nur, menuju zona yang terang. Di dunia Allahnya sudah nyata, Tuhannya sudah nyata. Artinya sudah nyata, Anda dalam hati sudah tidak ada iman selain daripadanya, sudah tidak ada. Inilah yang kumaksud, Anda tentang ketuhan itu sudah tidak buta lagi, sudah tidak gelap lagi. Tetapi bagaimana nasib mereka ketika saat di dunia ruh yang kedua adalah menghadap makhluk. Su'ul a'mal nataiju su'il ahwal min qalbin rohibin. Keadaan yang nomor 2. Keadaan hati seseorang atau hati semua manusia yang kedua ketika jasmani ini terjadi pekerjaan apapun, apakah ibadah, apakah ibadah sholat, zakat, puasa, haji atau perilaku selain daripada itu. Makanya ada ibadah mahduh dan ghairul mahduh. Ibadah mahduh itu adalah ibadah yang murni, tidak kecampuran dengan hal-hal yang lain. Contoh sholat, zakat, puasa, haji, murni ke Tuhan. Ghairul mahduh berarti ibadah yang masih tidak murni kecampuran dengan sesuatu yang lain. Artinya secara jasmani di luar aktivitas ibadah miturut umum, apa kerja, apa kita beol, apa kita makan, apapun, itu yang ibadah bodoh. Tapi gak murni. Nah sekarang yang murni atau yang tidak murni, ini di mata Tuhan akan diterima sebagai penyembahan yang benar manakala keadaan ruhaniah jenengan itu qalbin zahidin, apa? Manunggal terhadap Tuhan. Condongnya hati pada Tuhannya. Tapi yang kedua tidak. Menghadapnya ruh itu terhadap makhluk. Makanya dikatakan su'ul a'mal, elek-eleke laku dohir, ya, di mata Tuhan dikatakan elek. Ya, mohon maaf, jangan gegeran dulu, jangan muring-muring marah dulu. Aku sholat kok elek sih, lah. Aku ngaji kok elek, aku zakat kok elek, kok jelek. Aku puasa kok jelek, aku haji kok jelek. Itu jelas bagus. Itu kan pandangan manusia, ya. Pandangan Allah beda. Su'ul a'mal saelek-eleke piro-piro laku dohir ini, apakah ibadah yang murni atau tidak, tergantung buah di dalam hati kita jelek. Ruhaniyah kita jelek itu adalah ruhaniyah yang mingkol bin rohibin, condonge ati, imane ati pada selain Allah, selain Tuhan. Contoh, kita sholat, oke lah
pandangan secara syariat miturut manusia apik. Tapi hati kita, di dalam keadaan hati ini ada satu sinyal atau apa kerentak ingin dilihat orang. Saya zakat pengen dilem orang, ngerti dilem ya? Di alam, mriki alam namanya ya. Di alam orang. Amaliyah yang seperti ini laksana Anda mengukir sesuatu di atas air. Misalnya sampean di jeding Pak, apa di sini jeding sama. Kamar mandi ada air. Gambaro ayam. Mana bekasnya? Enggak ada. Enggak ada. Artinya amalia sejak kita kecil sampai meninggal hubitat a'maluhum. Hubitat dan tolak opo a'maluhum, amalnya orang-orang yang hatinya jelek di mata Tuhan. Jelek.